cerita pribadi saya. Jadi bapak saya ini emang termasuk orang-orang lama di dalam Islam Jamaah ini, di dalam Jokam ini. Sampai dia, ya qadarullah juga, mungkin ini qadar Allah, mentalak ibu saya. Emang talak kita sendiri, dalil mentalak itu walaupun hanya bercanda itu udah masuk talak satu. Sedangkan bapak saya ketika bicara tentang talak itu dalam keadaan emosi meluap-luap. Di situ banyak saksinya, anak-anaknya, termasuk kakak saya yang sudah dewasa yang bisa mencerna bahwa itu memang sudah jatuh talak. Ya qadarullah, ibu dan bapak saya berpisah, padahal sudah berapa puluh tahun menikah dan dikaruniai 11 orang anak, termasuk saya anak kelima. Sampai segitunya pemahaman orang tua atau orang tua saya, pemahaman di dalam Jokam, di dalam doktrin mereka. Yang keluar dari Jokam itu udah dianggap murtad. Pernah bapak saya menyampaikan ke ibu saya, emang kalau kita sudah nggak seakidah ya udah mending kita putus atau lepas gitu. Sampai segitunya. Padahal saya sendiri pribadi, istri saya masih ngaji, masih ikut ngaji di Islam Jamaah. Tetap saya rambut, tetap saya bimbing, tetap saya nasihatin, walaupun dengar apa nggak dengar itu malam masalah dia. Tapi tetap saya bimbing, nggak boleh takfiri, nggak boleh mengkafirkan selain Jokam, selain Islam Jamaah. Itu berat. Kalau mereka atau kalau yang kita tunjuk kafir, ya kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala. Tapi yang kita tunjuk nggak kafir, bisa berbalik ke kafiran kepada kita, itu sangat dosa, maksudnya bahaya, berbaliknya gitu. Saya keluar di tahun 2019 akhir. Untuk perlakuan sendiri, perlakuan yang tidak bagus atau persekusi, kebetulan dulu saya pengurus mereka lah, istilahnya udah ngerti di dalam pengurus itu seperti apa. Jadi selepasnya saya dari kepengurusan mereka, didatangi oleh wakil-wakil, kalau bahasa di luaran wakil-wakil DKM mereka, wakil-wakil pengurus mereka datang ke rumah. Alhamdulillah sampai saat ini nggak ada yang berani persekusi saya. Adapun nanti mereka berani persekusi, bakal saya lawan. Karena untuk apa? Emang saya minta makan sama pengurus-pengurus mereka sampai mereka mempersekusi saya. Apalagi istri saya masih ngaji di mereka gitu. Mana mungkin dia berani mempersekusi saya. Ataupun contoh, banyak di luar sana istrinya masih ngaji, suaminya sudah keluar dari Islam Jamaah, banyak yang minta diputus. Alhamdulillah untuk pribadi saya nggak ada yang berani, walaupun itu mertua saya atau kakak ipar saya yang masih kolot pemahamannya di dalam Islam Jamaah, tidak ada yang berani. Ya mungkin karena saya mau istilahnya mau tampil, mau sharing tentang kesesatan Jamaah, Islam Jamaah, mereka pada mundur, jadi nggak pada mau dengar. Emang udah ijtihadnya tidak boleh mendengarkan orang-orang yang sudah keluar dari Islam Jamaah, murtad kalau bahasa mereka. Kalau saya rasakan setelah keluar dari Islam Jamaah, malah rezeki itu datang banyak. Contoh, dulu kita infak persenan ke mereka 10%. Sekarang kita bisa bagi-bagi saudara kita, orang tua saya, walaupun orang tua saya yang bapak masih dalam Islam Jamaah, tetap kewajiban saya patuh dan hormat kepada takdim kepada orang tua, karena takdim dan patuh kepada orang tua ini nilainya surga juga. Jadi jangan sampai kita sudah keluar malah akhlak kita nggak bagus. Kok jadi nggak bagus, nggak takdim sama orang tua, nggak hormat sama orang tua, nggak kasih sayang lagi, itu enggak. Malah saya lebih mencintai orang tua saya setelah keluar dari Islam Jamaah. Kenapa? Karena dulu uang saya atau harta saya yang tiap bulan dapat gaji, dapat salary, buat setoran, buat infak, buat isrun 10%. Itu nggak tahu penggunaan isrun atau infak itu digunakan untuk apa, ya wallahu alam. Karena mereka beranggapan kalau kita nanya ini kebanyakan nanya, jangan kebanyakan nanya, nanti kayak kaumnya Bani Israel sampai segitunya. Makanya saya nggak berani nanya, masih di dalam
tempurung itu saya nggak berani nanya. Nah pas setelah keluar baru sadar ternyata isun atau infak yang kita wajibkan itu pertama orang tua, kedua sanak saudara kita, kakak adik, ketiga para tetangga, fakir miskin itu ada di dalam Quran. Jadi nggak dipatok 10%, berapa aja yang kita mampu sodakohkan. Kalau dulu di Islam mah dipatok, punya harta kelebihan 50 juta ke atas, ya walau ya kalau misalkan kita udah punya rumah, itu lebih pasti 50 juta, itu harus infak 10%. Makanya terlalu istilahnya terlalu menetapkan infak ini harus 10%, 7,5%, 5%, itu dari mana? Dalil di Al-Quran apa di Al-Hadis, boleh ditunjukkan ke saya gitu. Itu semua yang dijalankan itu yang termasuk bid'ah, karena nggak ada yang diajarin sama Nabi. Nabi juga nggak ada mengajarin ini harus kamu 10%, nggak ada. Mana bolehlah sharing, mau di Sunan Bukhari, Tirmidzi, Muslim, boleh kalau ada. Mungkin saya bakal perbandingkan dengan yang lain gitu. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur banget sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana entah berapa lama lagi saya hidup di dunia ini, saya udah keluar dari Islam Jamaah ini, ibadah lebih mengena, lebih dirasakan lah dibandingkan masih di dalam, karena yang di dalam ini menganggap mereka sudah dijamin oleh imamnya masuk surga, jamaah surga, tidak jamaah neraka, itu jaminan imam mereka. Tapi setelah saya keluar, malah saya lebih meresapi ibadah kepada Allah. Contoh, dulu yang nggak pernah sholat subuh di masjid, sholat subuhnya kesiangan, dengan adanya hidayah ini, hati itu merasa gusar, merasa wah gelisah kalau belum sholat di masjid itu. Apalagi kalau kita sedang perjalanan. Dulu emang sih ada rukhsah untuk sholat qadha dan qashar, ibaratnya mau di qashar mau di jamak ya. Tapi setelah hijrah malah pengennya lebih sholat asar 4 rakaat, walaupun kita perjalanan itu di mana. Intinya ibadah kepada itu lebih mempeng, lebih mengena gitu dibanding dulu kita diiming-imingi. Yang penting di Islam Jamaah walaupun dia black kayak keset, tetap jaminan masuk surga. Itulah iming-iming. Tapi kalau nggak ibadah, surganya siapa? Surganya mbahmu kan. Ya kalau ibadah setelah keluar ini ya alhamdulillah, mudah-mudahan amal kita yang sebelum keluar jokam atau sebelum keluar Islamnya Allah terima semuanya, jadikan pahala, ladang pahala buat kita, surga yang tinggi derajatnya. Tetap semangat untuk mencari ilmu, apalagi kita ada dalil thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya mencari ilmu wajib bagi orang-orang muslim. Ya saya muslim, wajib mencari ilmu di mana saja. Sedangkan dulu ilmu di situ aja sebagai katak dalam tempurung. Serasa sudah nyentuh langit, pas tempurungnya dibuka masih di dalam tempurung nih. Ibaratnya ilmu itu luas, ilmu agama Islam itu luas, enggak cuma di dalam Islam Jamaah. Jadi untuk saudara saya yang masih di dalam jokam, termasuk adik-adik saya, adik-adik kandung saya yang masih dalam jokam, keluarga besar saya, kakak-kakak ipar saya, mertua saya, mudah-mudahan Allah paring hidayah. Walaupun masih dalam jokam, tetap mencari ilmu di luar itu wajib, apalagi buat menambah ibadah kita, pahala kita. Dulu yang saya tahu itu gembor-gembor awal dari pembukaan di dalam acaranya Islam Jamaah, kita harus banyak-banyak bersyukur atas perantara yang dibawa oleh Kiai Haji Al-Ubaidah Lubis. Nah, itu aja yang digembor-gemborkan tiap pengajian, tiap ada acara. Kenapa? Karena beliau yang telah memerintah agama yang hak ini sampai segitunya gitu kan. Padahal ilmu agama yang hak, ilmu yang Allah kasih, yang Rasul jalankan, itu ilmu yang hak, yang ilmu yang benar itu, bukan yang ajaran takfiri, ajaran mengkafirkan secara serampangan. Itu ajaran Nabi tidak. Nabi dengan kafir Quraisy baik,
tidak istilahnya tidak mencap kafir walaupun mereka kafir. Sampai-sampai Nabi pernah bersabda, jangan kau tunjuk mereka kafir, barangkali nanti anak cucunya jadi orang yang beriman. Makanya sangat hati-hati kita sekarang setelah keluar Islam jamaah ini memvonis orang kafir atau murtad atau misalkan ini masuk neraka karena ahli maksiat. Jangan sampai bisa terucap lagi di lisan kita, karena berbahaya. Barangkali menjelang ajal mereka taubat nasuha walaupun sebentar, mereka amalan terima, sedangkan kita ibadah yang dari kecil sampai meninggalnya ibadah terus tapi nggak terima. Wallahu alam, karena Allah yang tahu amalan kita diterima apa tidak. Pesan saya untuk teman-teman atau kawan-kawan seperjuangan, bahasa kita dulu, seperjuangan, ngaji bareng, main bola bareng, persinas bareng, selama sudut bareng waktu masih muda-mudi. Tolong dibuka atau minta hidayah sama Allah di sepertiga malam ataupun di dalam sujud, di dalam doa kita minta hidayah, minta petunjuk yang benar-benar hak dari Allah, bukan dari satu pihak, bukan kita mau disetir dari atas, dari pusat. Jangan mau. Namanya kita hidup di dunia cuma sekali. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Kita sudah merasa paling benar, kita sudah merasa paling ternyata ilmu-ilmu yang kita dapat atau ajaran-ajaran kita dapat malah menyimpang. Dan terakhir untuk istri saya, mudah-mudahan Allah paling hidayah, bukakan hatinya, diademkan hatinya, mau menerima agama yang benar-benar hak, bukan cuma gemar-gemar hak, tapi agama benar-benar murni yang Allah turunkan, diajarkan Nabi, para sahabat, salafus soleh, dan ulama-ulama yang mengikuti para tabi'in. Jadi mudah-mudahan kalau emang istri saya nonton cuplikan ini bisa membuka wawasan, tidak mau didoktrin, terus didoktrin dalam pengajian, dan mudah-mudahan bisa mengajarkan anak-anak kita, anak-anak kamu dan saya, bisa berguna bagi nusa dan bangsa, dan juga bisa menjadi penolong orang tua nanti di akhirat kelak. Dan dalam Islam jamaah juga kan diajarkan taat Rasul, taat pada suami. Yang mudah-mudahan dengan adanya saya berbicara seperti ini, saya mau mendengarkan dan taat kepada suami. Nggak mungkin suami mau membawa istrinya ke jalan yang salah, ke jalan menyimpang, nggak mau. Kalau misalkan sama-sama kita buka pikirannya, insya Allah kita satu jalan lagi. Nggak mungkin kita bakal pisah jalan itu, walaupun kajian kita beda. Tapi kalau misalkan kita sejalan, mudah-mudahan suatu saat kita bisa ketemu di jalan yang sama, di jalan sunnah dan sunnah Rasulullah, dan bisa bersama-sama ke surganya Allah. Dan jangan lupa tanamkan tauhid, mengesahkan kepada Allah, kepada anak-anak. Jangan sampai dikalahkan dengan ijtihad imam-imam abal-abal di dalam jokam. Allahu Akbar.